memiliki rasa sensitif terhadap hal-hal gaib setelah mengalami kejadian mati suri. Saya memilih angka kelahiran nomor 14. Imelda, kelahiran bulan 3 tanggal 14, mengalami mati suri selama 3 hari 3 malam. Berkelana ke alam gaib membuatnya bisa melihat dan berkomunikasi dengan para arwah. Sosok keibuan yang timbul dalam dirinya membuat arwah kembar yang masih belia nyaman berada di sisinya. Karma apakah yang sedang dihadapi oleh Imelda? Pemirsa, ada Ibu Imelda di hadapan kami, lahir tanggal 14 bulan Maret. Halo Ibu. Iya, halo. Selamat malam, manis sekali senyumnya. Bahagia kah? Alhamdulillah. Lebih bahagia setelah mati suri? Iya. Sakit Mas, aku nggak kuat. Ayo Bu terus Bu ya. Tolong kakinya Ibu diangkat Bu. Tarik nafas. Iya. Terus Bu. Terus ya, iya Bu. Iya terus. Ayo Bu, dikit lagi Bu. Iya Bu. Iya. Iya Bu, terus Bu kanan Bu. Iya. Iya. Bu, kok anak saya nggak nangis ya? Maaf Pak, bayinya tidak bisa bertahan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mel, aku mohon Mel, kamu jangan seperti ini. Aku udah pesenin mobil ya buat kita pergi berobat. Sudah sebulan sejak kematian anak kita. Tapi kenapa kamu kelihatan tambah parah ya, Mas? Waktu saat aku lagi sore-sore kumpul duduk sama kakak sama adik aku, tiba-tiba kayak ada sesuatu masuk ke dalam kepala aku gitu, berat gitu. Terus ya aku pingsan. Kalau kamu begini terus, ibu tuh jadi sedih. Ayo ini diminum biar kamu semangat. Go. Iya Kak. Pokoknya kakak itu harus sembuh. Kasihan bapak sama ibu. Perjalanan kamu masih panjang. Kasihan suami kamu. Imelda hanya butuh waktu untuk mengikhlaskan anak kami saja, Pak. Iya, tapi dia harus bangkit, Wandi. Ya udah Bu, aku mau istirahat aja. Oh iya. Kak, kenapa Kak? Kak, Kenapa anak kita Pak? Kak. Mamaku masih hidup sampai sekarang, bilang waktu email jatuh itu jantung dan urat nadi tidak ada, tapi masih pegang tasbih, dia masih bunyi tek tek tek, masih begitu. Almarhum papaku bilang dia masih hidup, cuma dia lagi dibawa jalan, kata papaku seperti itu. Mohon maaf Pak, tapi memang Ibu Imelda sudah meninggal. Tidak mungkin anak saya meninggal. Bapak, dia kan gak meninggalkan. Maaf dok, bukan saya takabur. Insya Allah anak saya masih hidup dok. Ini memang berat Pak, tapi tanda-tanda di tubuhnya memang mengatakan Ibu Imelda sudah meninggal. Saya permisi, saya akan suruh petugas untuk mengurus jenazahnya. Perasaan aku pingsan, terus aku bangun,
ada 2 orang bersorban, 2 orang tuh megang ketek aku. Terus aku lihat ke sampingku, loh kok itu badanku. Kok aku berdiri di sebelah badanku sendiri gitu. Mas, Ibu, Bapak. Ya, aku pertama kali aku dibawa terbang dulu ke langit ke-7. Terus aku dibawa sholat tuh di tiap-tiap langit itu ada tingkatan-tingkatan ya gitu. Terus pakaian orang-orang itu juga berbeda dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuh bajunya semua seragamnya beda. Ibu saksikan itu semua? Iya. Terus setelah dari langit terus aku dibawa ke lautan. Terus aku dibawa ke sebuah kerajaan. Ya aku dikatakan sama yang bawa aku ini kerajaan yang ada di dasar laut yang berkuasa ibu ini, kata beliau 2 ini. Oh, terus aku dibawa lagi ke suatu tempat, ini yang namanya neraka katanya. Oh, ini neraka ya. Aku lihat, oh begitu banyak orang yang berteriak apa. Terus sempat memang terlintas saat itu aku pernah dengar atau pernah cerita teman gitu. Aku pernah mati suri di neraka banyakan perempuan loh Mel katanya. Aku pikir itu cerita lu doang gitu kan. Tapi pada saat aku mengalami memang banyakan perempuan. Terus aku dibawa lagi ke suatu tempat, terus beliau yang berdua ini mengatakan ini namanya surga. Nah, memang aku juga melihat secara langsung surga itu masih sepi, tidak begitu banyak orang. Dan mereka yang ada di dalam situ memang berusia sekitar 20 tahun, tidak ada tua, tidak ada muda. Terlihat muda semua. Iya, sama semua. Terus aku dibawa lagi ke suatu tempat antara surga dan neraka tuh ada satu tempat lagi kata beliau ini tempat di mana orang-orang yang mati arwah-arwah penasaran atau bayi-bayi diaborsi ya tempatnya di sini kata. Ada lagi. Beliau itu seperti itu. Imelda, kami sudah mengajakmu berkeliling di alam surga dan neraka. Kami berharap kamu mau mengambil hikmah dalam perjalanan ini. Sekarang, tolong izinkan aku kembali. Kamu akan kembali. Nanti suatu saat, kamu melakukan kebajikan dan bisa menolong semua orang. Lakukan kebajikan. Jangan pernah lalai beribadah. Sesungguhnya, manusia diciptakan untuk beribadah. Selalu ingatkanlah pesan kami itu. Baiklah. Itu apa itu? Apa yang terjadi dengan aku? Kenapa aku begini begini? Jangan-jangan Imelda masih hidup seperti yang Bapak bilang. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Ibu, Bapak, ini ada apaan sih? Kenapa aku pakai baju kayak gini, Bu? Kamu Imelda sebenarnya udah meninggal, makanya diberi pakaian seperti ini. Ini aku masih hidup. Gak mungkin Imelda hidup. Papa sudah meninggal, nggak mungkin. Mas, sini Mas, pegang aku Mas. Aku masih hidup. Bu, Benar Bu. aku masih hidup, Bu. Benar masih hidup Bu. Iya, masih Pak Inul masih hidup. Masih hidup. Alhamdulillah.
sempat dipocongkan ya, Bu? Belum. Ini setelah mati suri, Ibu? Iya. Setelah mati suri bisa melihat? Bisa melihat, bisa merasakan. Kenapa, Mas? Aku nggak tahu nih kenapa mesin mobilnya mati ya. Mas, bukannya ini daerah hutan terlarang? Nggak tahu. Udah deh, aku lebih baik cek mesinnya dulu deh. Imelda. 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 Sini. Imelda. 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 Sini. Siapa kalian? Jangan takut. Aku Saina. Aku Saila. Kenapa kalian manggil aku? Kita ingin berteman denganmu. Ya Mel, kita pulang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mel. Mel. Kan saya tanya, siapa nama kamu? Saina Sair. Mereka adalah kakak beradik, Iya. maaf, yang dibunuh? Iya. Jadi mereka pada usia 13 tahun, mereka di suatu hutan dan mereka dan dilempar mayatnya ke dalam sungai. Itu tangan kalian? Kenapa terikat kayak gitu? Ini bukan tali biasa, Imelda. Tali ini bersangkutan dengan kematian kita. Tali ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Maaf kalau aku udah membuat kalian marah. Sayang, ngomong sama siapa? Udah. Ayo kita pulang yuk. Mobilnya udah nyala tuh, ayo. Iya, Mas. Itu hantu Saila dan Saina. Akhirnya kalian ketemu juga. Kalian gak akan bisa lari dari saya. Karena saya sudah membuka mata batin saya. Agar saya bisa melihat kalian. Imelda, anak kamu itu kan sudah lama meninggal. Sudah nggak usah dipikirin. Mungkin kamu sama suami itu belum dipercaya punya anak. Loh, mau kemana toh? Kamu mau kemana, Imelda? Orang ngomong kok terus pergi. Apa sayang? Ya, kita main yuk. Yuk. Mau main apa? Oh, kita main ampar-ampar pisang aja ya. Yuk kita mulai yuk. Ampar. Dia ngomong-ngomong sendiri. Mainan sama siapa itu? Hah? Sepertinya kemasukan jin anak kita. Biar, nanti akan saya bawa ke orang pintar, Bu. Saya nggak setuju kalau Imelda mau dibawa ke orang pinter. Kenapa? Saya lebih baik bawa Imelda ke dokter. Saya yakin Imelda sedang depresi. Sudahlah. Nanti kami sama Imelda tolong bawa ke dukun ya. Itu pasti digangguin roh halus. Bukan depresi itu. Bunda, itu dukun palsu. Jangan ganggu bunda kami. Aduh, Bapak. Ada apa? Nggak tahu, Bapak. Pak, Bu,
Melda nggak apa-apa kok. Ngapain sih Melda dibawa ke sini? Dia dukun palsu, Bu. Bu, gimana nih? Dan saya merasa